Pak Hilmi. Pak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kita. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya Pak. Pertama-tama boleh ceritakan sedikit nggak Pak tentang diri Bapak dan pengalaman tradingnya? Ya, nama saya Hilmi. Sekarang ini saya masih aktif sebagai karyawan di perusahaan swasta. Saya trading itu sebetulnya totalnya kurang lebih sekitar 4 tahun. Jadi sebelum di DuPoint ini saya ada di salah satu platform trading. Tetapi ya saya dengan berbagai benchmark dan pembanding, saya memantapkan untuk di DuPoint dan tidak akan pindah dengan berbagai benefit yang selama ini saya rasakan. Itu saja. Oke Pak, pengalamannya sangat menarik nih Pak. Tapi pasti selama trading ini Bapak ada banyak tantangan ya Pak yang dihadapi. Boleh nggak Pak diceritakan tentang tantangan atau kesulitan terbesar yang Bapak hadapi selama trading? Entah mungkin momen-momen di mana Bapak merasa kesulitan untuk mempertahankan konsistensi atau saat menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu. Ya, sebetulnya bottleneck itu terbesar dari diri sendiri sih. Kalau trading ini kan sisi emosional, psikologis, equity ya yang nggak terlalu kuat gitu kan sebetulnya. Jadi sebetulnya bisnis ini melatih kesabaran, konsistensi. Kesulitan terbesar saya ya menahan ego atau nafsu kita sebetulnya gitu. Dan di sini dilatih. Dan latihan ini juga saya baru capai setelah 2-3 tahun. Biasanya kan kalau dalam bahasa trading tuh kita orang nasabah tuh barbar katanya. Nah sekarang ini sudah dalam tahap kita lebih terstruktur lah, dan itu terus terang support dari tim marketing yang DuPoint ya luar biasa buat saya. Oke Pak, berarti memang yang paling penting dalam trading itu adalah salah satunya mengelola emosi dan disiplin ya Pak. Nah kalau dari Bapak sendiri nih, biasanya strategi apa yang Bapak terapkan saat trading? Apakah Bapak lebih mengandalkan analisa teknikal, fundamental, atau mungkin ada pendekatan lainnya yang Bapak rasa lebih cocok dengan gaya trading Bapak? Ya. Dari pengalaman saya ya, teknikal dan fundamental itu penting. Tapi ada sisi positif juga dalam bisnis ini, akhirnya melatih kita untuk membaca berita ekonomi, politik, itu yang juga signifikan memberikan pengaruh ya. Walaupun tetap kalau dalam keseharian teknikal dan fundamental ya, tapi berita seperti sekarang Donald Trump melakukan agresif sekali dan dilawan oleh China, itu kan akhirnya kita harus membaca dan mendengar berita, dan itu manfaatnya. Jadi kalau selama ini saya mix sih melakukan strateginya, fundamental, teknikal, juga dari berita-berita ekonomi, politik. Jadi memang paling penting juga adalah mencari insight dari luar ya tuh ya. Oke Pak, ini menarik sekali. Bisa dibilang Bapak ini kan sudah cukup berpengalaman nih Pak dalam pendekatan teknikal yang telah Bapak gunakan gitu. Nah sekarang sudah kita ingin tahu nih Pak pendapat Bapak tentang trading dengan DuPoint Indonesia yang tadi Bapak sudah jelaskan, mungkin pendekatan dari salesnya gitu kan ya. Nah apa yang Bapak rasakan selama mengenai platform DuPoint ini Pak? Apakah ada fitur atau teknologi tertentu yang menurut Bapak ini sangat membantu dalam aktivitas trading? Ya. Yang pertama buat saya secara personal touch dari teman-teman marketingnya DuPoint, membuat kita comfort sebetulnya. Ya kenapa saya bisa bicara itu, karena saya punya benchmark di sebelumnya kan, jadi saya ada pembanding gitu. Terus kalau yang dari sisi ininya sih hampir sama ya, WD atau apa mungkin beda-beda tipis. Tapi banyak benefit yang sebetulnya yang dirasakan oleh saya adalah personal touch-nya dari tim marketing, dan tentunya marketing juga dari manajemen policy-nya kan bisa memberikan itu. Dan itu saya dengar juga dari teman-teman yang sama-sama nasabah di DuPoint, itu yang membuat itu nyaman gitu loh. Kalau yang lain sih sebetulnya ngikutin saja sih sebetulnya. Tapi buat saya human itu faktor paling utama sih. Kalau teknologi apapun kan bisa dibuat ya, withdraw-nya mau hari Sabtu Minggu atau withdraw-nya sehari bisa 3 kali, wherever itu bisa. Tapi kalau dari sisi policy manajemennya tidak baik, terutama memanage manpower ya, mungkin juga kita nggak nyaman juga ya. Karena banyak juga kan trading yang memberikan ada Sabtu Minggu gitu kan, atau bisa WD satu hari berapa kali gitu, yang tidak sementara ini tidak dimiliki DuPoint, dan itu tidak membuat kami tertarik kan. Nah itu mungkin yang saya rasakan ya secara personal.
Oke, berarti berdasarkan pengalaman Bapak ini yang paling penting dalam memilih platform adalah rasa nyamannya dulu ya Pak. Ya. Rasa nyaman, kemudian dari pendekatan humannya juga gitu ya. Nah Pak, ini satu pertanyaan lagi sebelum sesi ini berakhir gitu Pak. Kira-kira ada pesan atau alasan tambahan nggak Pak kepada para traders di luar sana untuk kenapa mereka harus trading di DuPoint? Satu, ini berdasarkan pengalaman ya, experience sendiri. Di DuPoint tidak ada sesuatu yang diada-ada atau dilebih-lebihkan. Apa adanya, tapi sangat membantu. Dan itu yang membuat saya nyaman sampai 3 tahun di sini dan kemungkinan terus berlanjut ya. Terus kedua juga informasi-informasi diberikan secara komprehensif gitu loh. Terus langkah-langkah apa yang diambil, walaupun tetap decision makernya ada di kami selaku konsumen ya. Jadi mungkin lebih enaknya kalau sudah ada pembanding, itu jauh lebih enak. Tapi untuk para trader atau calon newcomer, cobalah ke DuPoint dan rasakan gitu loh seperti apa manfaatnya. Tidak akan pernah tahu kalau tidak pernah dicoba. Udah itu aja sih. Oke Pak, ini terima kasih banyak Pak karena ini kita udah sesi closingan gitu kan. Terima kasih banget kita udah dapat insight yang banyak banget dari Bapak Hilmi. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk kita semua untuk berbagi pengalaman dan pendapat yang sangat berharga kepada kita semua. Semoga cerita dan tips yang Bapak bagikan dapat menginspirasi dan memberikan semangat kepada para traders di luar sana. Dan kami juga berharap semoga Bapak sukses dalam dunia trading, perjalanan tradingnya, dan semoga hasilnya semakin membaik ke depan. Dan juga DuPoint juga semakin berjaya ya. Amin. Tahankan grade A++++. Iya. Ya. Oke. Amin, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih.